Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini, sebelum kita berdoa, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, tentang melayani. Ya, ketika ingat bahwa ini bulan Desember, ya, jadi kita bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh dunia memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Saya teringat akan ayat firman Tuhan ini di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, saya baca sekali lagi buat kita semua, Bapak Ibu Saudaraku. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, ayat ini memberikan inspirasi kepada kita bahwa Yesus datang ke dunia untuk melayani umat manusia, supaya umat manusia beroleh keselamatan, beroleh kehidupan kekal di dalam Dia. Dan itu membawa kita, memimpin kita juga untuk kita memiliki sifat melayani kepada orang lain, sama seperti Kristus juga melayani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melajari kata-kata melayani ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat tentang kata melayani ini. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang melayani adalah orang yang dikenan Tuhan. Ya. Dalam Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bahwa orang yang melayani adalah orang yang dikenan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menjadikan dorongan bagi setiap kita, mari kita umat Tuhan di bulan yang indah ini, di bulan di mana kita memperingati hari kelahiran Yesus Kristus, mari kita terus miliki dan tingkatkan hati untuk terus melayani. Ya, melayani sama kita boleh hidup bagi orang lain, ya, mengutamakan orang lain di dalam hidup kita, dan itu adalah dikenan Tuhan. Orang yang melayani, dia adalah memiliki roh Allah di dalam hidupnya, dipenuhi dengan roh Allah, sehingga hidupnya bukan menuruti keinginannya sendiri, tetapi menuruti keinginan roh, dan ada buah roh di dalam hidupnya. Hidupnya dipenuhi dengan kasih, hidupnya dipenuhi dengan sukacita, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, hidupnya penuh dengan kesabaran, ada kemurahan, hidupnya melimpah dengan kebaikan, penuh dengan kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan biarlah itu menjadi bagian daripada kita, umat Tuhan, yang terus melayani hari lepas hari.
Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang melayani adalah orang yang menjadi teladan. Ya. Di dalam kitab Yohanes pasal 13, ayat 13 sampai 15, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, kita perlu belajar dari ayat ini bahwa untuk setiap kita boleh menjadi teladan bagi orang lain, seperti yang Kristus teladankan bagi kita semua. Hari-hari ini mari kita terus kembangkan dan kita terus belajar untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka semakin mengalami pengenalan akan Tuhan dan semakin takut akan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran karena ada orang-orang yang memberikan hidupnya yang boleh menjadi teladan bagaimana hidup yang benar. Dan setiap kita umat Tuhan yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, kita merepresentasikan sifat-sifat Allah di dalam hidup kita. Ya, kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, perkataan yang baik, sikap hidup yang baik, dan kemudian perilaku-perilaku yang baik di dalam hidup ini. Umat Tuhan biarlah menjadi teladan bagi orang, sehingga orang lain semakin mudah untuk datang kepada Tuhan Yesus, karena ada umat Tuhan, anak-anaknya, yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saudaraku, orang yang melayani adalah orang yang berkorban. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar juga untuk rela berkorban bagi orang lain. Ya. Dalam kita melayani, kita bukan mengambil keuntungan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi di dalam melayani, kita memiliki hati seperti Kristus, yaitu rela berkorban bagi orang lain, supaya orang lain ini mengalami pengenalan akan Tuhan. Yesus rela disalibkan, Yesus rela dianiaya, menanggung segala derita di muka bumi ini untuk menebus umat manusia, supaya manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya, beroleh kehidupan kekal, tidak menanggung hukuman dosa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah melalui hidup kita juga banyak orang mengalami pengenalan akan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita bersama-sama
dalam peringatan Natal di bulan ini, kelahiran Yesus Kristus, kita semakin bergiat di dalam melayani, karena melayani itu dikenan Tuhan, karena melayani kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang, dan kita orang yang melayani, biarlah setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang rela berkorban bagi orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.